Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sudah makan? Baik, alhamdulillah. Berarti kalau seandainya ibu-ibu makan, sudah menjaga kesehatan berarti. Anaknya sudah dikasih makan enggak? Suaminya? Sudah dikasih. Berarti seluruh keluarga sudah makan lah berarti ya. Baik ibu. Jadi kita sudah mempelajari materi yang sebelum kita masuk materi ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Materi bulan lalu masih ingat materinya apa? Atau apa yang kita pelajari? Oke, Ibu Asma. Tentang apa? Ada yang bisa bantu Ibu Asma? Oke. Ibu Arni, materi yang lalu? Katanya Ibu Arni udah buka-buka buku dulu, tapi nggak apa-apa Ibu Arni, walaupun buka buku, tapi salut kepada ibu-ibu semua ya. Kata Ibu Arni, pelajaran yang lalu Bu mengenai kesehatan dan gizi. Nah ya betul. Nah jadi masalah kesehatan dan gizi kemarin itu kita kan mempelajari tentang ibu hamil ya, kesehatan ibu hamil. Kira-kira sudah dipraktekkan nggak? Sudah dipraktekkan nggak selama 1 bulan ini mengenai hal-hal yang kita pelajari di bulan lalu? Ada yang jawab sudah, ada yang diam-diam aja. Nah, kendala apa yang ibu hadapi ketika melaksanakan materi yang lalu? Ada? Selain Ibu Arni, ada lagi yang bisa mengangkat tangannya? Oke, Ibu Arni. Apa yang dihadapi? Iya. Kata Ibu Arni, saya nggak hamil Bu, bagaimana saya akan melakukan materi yang lalu katanya. Baik, Ibu tidak hamil, ada nggak keluarga yang hamil? Oh tidak. Yang lain ada keluarganya yang hamil? Ibu Asni, bagaimana? Ya. Kata Ibu Asni, saya tidak hamil loh Bu, tapi menantu saya hamil, katanya seperti itu. Jadi memang menantu saya, memang saya suruh makan banyak Bu, katanya. Jadi tidak ada pantangan ya Bu? Oke, tidak ada pantang. Makan ikan? Makan telur? Makan sayur? Makan buah? Makan. Oke, mantap berarti kalau macam tuh. Jadi Ibu Asni bilang dia tidak ada pantangan, kendalanya pun tidak ada ya Ibu. Cuman makan lebih banyak sedikit. Ya memang ibu hamil ya seperti itu ya ibu-ibu. Jadi porsi makannya memang lebih banyak, sama seperti yang kita pelajari yang lalu ya. Porsi dalam piringnya itu memang banyak sekali. Baik, selanjutnya hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Yang ini ada yang bisa baca? Ibu Arliati, yuk tolong baca. Ya. Oke. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah baik Ibu, sebelumnya saya mau tanya sama ibu-ibu, ada nggak yang tahu apa sih yang dimaksud dengan anak itu? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Oke, Teh Sam, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan anak itu, atau apa sih arti dari anak itu? Katanya Teh Sam tuh maksud anak itu Bu, orang yang kita lahirkan katanya. Betul? Betul, ibu-ibu betul jawabnya. Baik. Di sini ada pengertian
Anak, ada yang bisa bantu? Ada? Oke, Ibu Asmawati. Ya. Aha. Oke. Baik, saya baca ulang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jadi kira-kira 18 tahun ke atas itu anak siapa lagi? Anak ibu-ibu semua tetap. Jadi maksudnya anak di sini adalah yang dia harus kita lindungi. Jadi kalau seandainya dianggap usia 8 tahun ke atas sudah dewasa, jadi dia dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau seandainya 18 ke bawah berarti kita yang lebih berhak melindungi mereka. Kemudian di sini ada hak anak. Siapa yang bisa baca? Oke, Ibu Insan, silahkan. Hak anak. Ya, betul. Oke, saya bacakan lagi. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ingat, siapapun tak boleh melanggarnya, baik itu orang tuanya sendiri, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Suatu holy area di sini maksudnya adalah area suci. Holy artinya suci, area tetap area suci yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Baik, di sini ada beberapa hak anak yang harus kita penuhi. Yang pertama itu hak melekat atau asasi pada diri anak, atau sering kita sebut dengan HAM, hak asasi manusia. Jika memang anak itu dianggap seperti manusia, maka dia memiliki hak tersebut. Kira-kira anak kita itu manusia? Manusia. Jadi kalau seandainya ada yang menyebutkan yang lainnya, berarti lain itu berartinya ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu, sebelum kita lanjut, saya tutup dulu ya. Sebelum kita lanjut, ini kurang meriah sepertinya. Nah, bagaimana kalau kita kasih dulu bagi yang bisa menjawab atau membacakan poster ataupun flipchart ini, kita akan kasih tepuk anca. Bagaimana? Oke. Jika saya bilang tepuk anca gitu kan, awak anca, kamu anca, kita semua anca. Gitu ya. Kita semua anca terlalu panjang ya, atau kita anca. Macam itu bagaimana? Setuju? Setuju Ibu? Baik, kita ulang dulu yuk. Tepuk anca, awak anca, kamu anca, kita anca. Oke, mantap. Baik, Ibu Insan, tolong baca yang kedua tentang hak anak. Oke, ya. Pemberian Tuhan yang Maha Esa. Baik, tadi kita di sini ada ya pemberian Tuhan yang Maha Esa, yang dia bersifat area suci yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kemudian, kalau seandainya ibu-ibu diberi atau dikasih seseorang sebuah bingkisan ataupun hadiah, kira-kira dijaga atau ditelantarkan? Misal, saya kasih ibu handphone. Nah, misalnya, misal bukan betul-betul lah. Saya kasih ibu-ibu handphone. Kira-kira itu
akan ditelantarkan atau dijaga? Dijaga. Kenapa? Oke, semua jawabnya karena barang mewah, Bu. Karena mahal, Bu. Nah, barang yang kecil yang dia sifatnya mati tidak bisa pindah saja, kita jaga dengan baik-baik. Apalagi ini yang namanya manusia, anak awak seorang, anak awak sendiri. Pasti kita akan bolo atau perbaiki atau kita jaga sebaik-baiknya. Seperti itu kan? Oke, baik. Kemudian yang kedua, Ibu Insan lagi. Maksudnya Ibu Insan yang kedua, bukan Ibu Insan yang tadi. Oke. Hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Nah, hak anak tersebut dia sudah ada, bahkan dalam kandungan sendiri hak itu sudah kita berikan. Ada yang tahu kira-kira apa hak anak tersebut? Yuk, Ibu Insan dulu. Nanti setelah ini kami kasih lagi tepuk ancak lagi. Jadi Bu 2 kali kan, tapi sekali aja dikasih hadiahnya. Oke, betul. Nah, Ibu Insan bilang tadi kalau dari dalam kandungan kita sudah kasihkan itu adalah makanan, Bu, katanya. Jadi begitu dia dalam kandungan, hak pertama adalah makan, katanya. Betul, Ibu Insan. Yuk kita kasih tepuk ancak. Tepuk ancak. Awak ancak, kamu ancak, kita ancak. Sampai lupa saya. Wah, itulah saking banyaknya kali ancaknya nih. Oke, selanjutnya ibu-ibu, saya bacakan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut, berarti hak anak itu juga adalah tanggung jawab kita. Jadi kita harus memenuhi haknya. Jika tidak dipenuhi, sama dengan pelanggaran hak. Berarti jika kita tidak memenuhi segala hak-hak anak, maka kita adalah seorang pelanggar hak anak. Selanjutnya, jika orang tua tidak memenuhi, sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu tidak memenuhi hak-haknya, maka ibu adalah seorang pelanggar undang-undang perlindungan anak. Kira-kira kalau seandainya kita melanggar undang-undang perlindungan anak, apa yang akan terjadi pada kita? Ada nggak sanksi yang akan diberikan kepada kita? Oke, ibu-ibu semua bilang ada, itu kan. Nah, kalaupun seandainya itu ada ya, maka itu akan dikembalikan kepada negara. Apa kira-kira sanksinya? Nah, seperti itu. Orang tua tidak mampu, jika orang tua tidak mampu memenuhi hak-hak anak, sama dengan negara harus ambil alih. Maka jika kita tidak sanggup misalnya menyekolahkan anak, mendidik anak, atau merawat anak, maka anak tersebut atau hak-hak anak tersebut akan diambil alih oleh negara. Nah, sampai sini sudah paham ibu-ibu? Sudah? Ada yang akan bertanya? Tidak? Paham semuanya? Paham. Baik, mantap kalau begitu ibu-ibu. Kalau sudah paham, senang saya. Asal nanti kalau ditanya bulan depan masih ingat aja lagi ya. Oke. Baik, sejauh yang kita pelajari hari ini, ada ibu-ibu yang bisa mengasih kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada? Oke. Ibu Asmawati, kira-kira apa yang ibu bisa simpulkan, atau apa sih yang bisa ibu ambil dari pelajaran yang kita tadi? Ya. Ibu Asmawati bilang bahwa orang tua wajib memenuhi hak-hak anak. Betul ibu-ibu? Betul. Oke, kalau gitu mari kita kasih tepuk ancak dulu.
Tepuk ancak. Awak ancak, kamu ancak, kita ancak. Oke, baik, senang saya mendengarnya. Baik ibu-ibu, mungkin sekedar demikian saja pertemuan kita kali ini. Dan ingat, kita 1 bulan lagi kita akan melakukan pertemuan seperti saat ini. Dan ingat, kita masih memiliki tepuk-tepuk yang baik, yang banyak lagi yang lain, sehingga ibu-ibu bisa lebih meriah dan membuat senang, sehingga ibu-ibu tidak suntuk aja kan mikirkan ini ada lagi, menyapu lagi, bersihkan rumah. Jadi dengan ada pertemuan ini diharapkan ibu-ibu dapat menerima ilmunya dan merasa lebih senang. Oke, ada lagi? Oh, tidak ada. Mungkin sekedar demikian saja pertemuan kita kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.